Maka dari itu terpaksa kami akan gugat hukum perdata dijadikan hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Beng RG. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan saat ini yang masih bingung, depresi, down gara-gara teror dari DC pinjaman online, ya saya berharap tetap kalian tenang, kuatkan mental. Apalagi kalian yang mungkin baru terjun ke dunia pinjol, ya carilah banyak informasi-informasi mengenai konsekuensi pinjaman online, ya. Baik konsekuensi yang di gagal bayar di pinjol OJK ataupun yang di ilegal, ya. Bagaimana jika misalnya sudah gagal bayar, ya? Bagaimana bentuk-bentuk penagihannya, terus apakah penagihan tersebut bisa berakibat fatal. Saya sarankan buat kalian bergabung untuk di grup ini, kita sama-sama mencari solusi, ya, memberikan informasi, saling menguatkan di dalam grup ini. Bisa kalian gabung, hubungi saja admin. Link grup Telegram sudah saya sediakan di bawah deskripsi video di bawah ini. Sebelumnya ini grup ini hampir 2000 lebih, ya, tapi sekarang sudah sekitar 1500-an. Itu menandakan bahwa dari teman-teman yang gagal bayar itu sudah selesai masalahnya. Grupnya brutal bersama, kuatkan mental. Jadi tujuannya itu. Jika mental kita kuat, maka apapun aksi-aksi dari penagihan DC tersebut kita tidak terlalu merisaukan, karena kita sudah mengerti, ya. Saya akan menjelaskan masalah hukum, ya. Ya, mungkin dari beberapa kalian sudah tahu, ya, masalah pinjam online ini hukum perdata bukan pidana. Di sini saya ingin menanggapi beberapa yang sering dilakukan oleh DC pinjaman online yang sudah berizin, yang sudah berlegalitas, ya, OJK yang sudah resmi. Mereka sering mengirim, jika tidak membayar jam 12 siang ini, ya, kami akan proses, kami akan gugat, kami akan membawa pengacara atau apa, ya, masalah pinjaman Anda, karena saat ini Anda tidak ada etikat baik, Anda mengabaikan, Anda menitipkan nomor, maka dari itu terpaksa kami akan gugat, ya, hukum perdata dijadikan hukum pidana, akan proses ke RT RW setempat mengenai hutang Anda ini. Jadi mohon siapkan dananya sekarang, mau via transfer atau kami jemput di rumah. Itu seringkali, ya, seperti itu. Mengenai hukum masalah pinjam online, di sini saya akan bacakan ada pengecualian di mana perkara perdata seperti utang piutang dapat dituntut secara pidana. Namun harus memenuhi beberapa unsur yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Kegiatan pinjam-meminjam atau hutang piutang merupakan hal lumrah dalam sebuah kegiatan ekonomi, ya. Hutang piutang ini biasanya dituangkan dalam sebuah perjanjian antara kedua belah pihak, antara kita dan si pemberi pinjaman, ya, pinjaman online, yang di dalamnya memuat mekanisme pembayaran utang tenor bunga dan langkah yang ditempuh jika salah satu pihak gagal menunaikan kewajiban wan prestasi. Jadi wan prestasi ini jika kita tidak sesuai tanggal berapa, bulan berapa, kita akan lunasi tetapi kita tidak tepat janji. Itu yang namanya wan prestasi, tidak sesuai perjanjian, ya. Bagaimana jika salah satu pihak mangkir dalam perjanjian utang piutang atau tidak mampu membayar utang sebagaimana diatur kedua pihak dalam perjanjian? Jadi bagaimana jika kita tidak bisa membayar pinjaman online tersebut, ya? Apakah bisa dipidana? Apakah pihak yang mangkir bisa dilaporkan ke pihak kepolisian atau pidana? Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang melarang seseorang untuk melaporkan orang yang tidak membayar utang piutang ke pihak kepolisian. Jadi jika pinjaman tersebut ingin melaporkan ke pihak kepolisian, ya, itu bisa-bisa saja, ya. Semua orang bisa saja melaporkan itu. Membuat laporan atau pengaduan ke kepolisian adalah hak semua orang. Namun belum tentu perkara tersebut dapat naik ke proses pengadilan, ya, atau tidak pidana. Akan tetapi dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah mengatur bahwa sengketa utang piutang tidak boleh dipidana. Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Jadi dilihat dari pasal 19 ayat 2, ya,
jika merujuk dari pasal tersebut, walaupun ada laporan yang masuk ke pihak kepolisian, ya, pengadilan tidak boleh mempidanakan seseorang karena ketidakmampuannya membayar hutang. Ya, ini pengadilan tidak boleh. Nah, maka disinilah peran dan integritas penegak hukum, ya, seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat sangat diharapkan untuk tidak merusak sistem pengadilan yang ada atau dengan mempidanakan suatu perbuatan hukum perdata. Sini sudah jelas ya bahwa hutang piutang itu tidak bisa dilarikan ke pidana, ya. Jadi buat kalian yang mendapatkan penagihan ya dari DC dengan cara seperti ini, masalah hukum, kalian sudah mengerti ya mungkin apa yang saya jelaskan. Jadi tidak akan diproses ke pidana, ya. Jika mereka melakukan penagihan seperti itu, kalian iyakan saja ya. Ya, saya siap memenuhi undangannya kapan, tanggal berapa, saya siap ya jika dipanggil. Jadi seperti itu saja. Mungkin itu kemungkinan besar pasti DC-nya tidak akan membalas lagi, ya. Mungkin sudah bingung dia mau balas apa. Ada misalnya iyain saja, iya saya siap diproses ke pengadilan, ya. Saya siap dipanggil, memang saya belum ada uang untuk saat ini, saya sudah berusaha, ya. Nah, terus ini masalah RT RW setempat. Saya sudah lama membahas masalah pinjaman online dari tahun 2017, ya. Yang saya hadapi itu semuanya yang gagal bayar semua, ya. Dari pertama grup WhatsApp, yang kedua grup Telegram, tidak ada, ya. Bahkan di pinjol yang sama, Aku Laku, Kredit Pintar, Tunaiku, ya, ataupun Home Credit, itu banyak yang mendapatkan yang seperti itu. Hingga sekarang tidak ada diproses hingga masuk penjara, tidak ada, ya. Dan tidak ada juga yang didatangi tetapi dikonfirmasi ke RT RW, itu tidak ada, ya. Sudah beberapa tahun saya menghadapi dari teman-teman yang gagal bayar, ya, tidak ada yang menginformasikan bahwa mereka akan didatangi RT RW-nya. Jika DC pinjol ini datang langsung tanpa konfirmasi, jelas di sini ya. Dan juga masalah penagihan DC, ya, yang memfitnah kalian sebagai penipu melarikan uang perusahaan. Tapi itu biasanya banyak yang dipinjol legal, dipinjol ilegal ya, yang di legal jarang. Ya, di sini walaupun terjadi dipinjol legal, di mana bentuk penipuannya? Ya, di sini kalian menggunakan data real, KTP, ya, foto memegang KTP, terus mungkin yang diminta slip gaji, ya, nomor rekening, NPWP, ya, atau rekening koran mungkin di situ ya, itu kan data real. Jadi tidak ada bentuk-bentuk penipuan. Maka dari itu jangan digubris apapun bentuk-bentuk dari penagihan DC tersebut. Dia memang selalu mencari cara biar kita itu takut. Selagi kita tidak menggubris, kita tidak terlalu memperdulikan, ya, mereka akan capek sendiri. Kita jelaskan untuk dipinjol legal, saya akan tanggung jawab jika saya ada uang, ya. Saya akan usahakan. Nah, nanti jika ada uang, diminta negosiasi, ya, minta tolong penghapusan bunga dan denda, saya hanya sanggup untuk bayar pokok saja. Nah, kalau untuk yang ilegal itu nggak usah dibayar lagi, ya, karena memang ada beberapa resikonya jika membayar, ya. Pinjol ilegal apalagi tidak ada itu masalah hukum, masalah kunjung ke rumah nggak akan berani. Mereka datang ke rumah, mereka ingin proses hukum yang ilegal ini, malah mereka nanti akan diproses karena mereka tidak berizin, ya. Jadi jelas di sini masalah hukum pinjaman online itu hukum perdata, ya, tidak hukum pidana, tidak akan diproses ke sana, ya. Jadi saya sangat berharap sekali buat kalian semua yang saat ini yang mungkin lagi bingung, ya, yang mungkin sudah capek diteror terus dari DC pinjol setiap hari, mungkin bahkan kerja tidak fokus lagi, ya. Mungkin ada yang sampai sudah menjual-jual barang, ya. Bahkan pinjaman juga belum beres, bahkan sudah ada mungkin yang melakukan perpanjangan berkali-kali, pinjaman juga tidak selesai. Jadi stop melakukan perpanjangan, jika ada uang bayar saja, ya, bayar pokok, minta negosiasi. Jadi itu yang bisa saya informasikan buat kalian semua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.